Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang atau jasa dari wilayah pabean ke luar wilayah pabean. Kegiatan ini menambahkan pemasukan negara melalui devisa dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tata cara mengekspor semprong, terutama semprong pakcoy. Apa sih itu semprong pakcoy? Semprong pakcoy adalah produk inovasi yang menggabungkan semprong dan juga ekstra pakcoy. Nah, untuk kode HS dari semprong pakcoy sendiri ataupun semprong makanan kering adalah 190532. Apa sih itu kode HS? Kode HS adalah harmonized system, di mana suatu kode untuk pengklasifikasian setiap barang yang keluar dari negara kita ataupun masuk ke dalam negara kita guna untuk menentukan tarif di setiap barang ataupun ketentuan masuk ataupun keluarnya. Terus, kenapa sih produk semprong masuk ke dalam kode HS 190532? Yang pertama, bahan baku. Bahan baku pembuatan produk semprong ini berupa tepung, gula, lemak, dan juga telur. Semuanya termasuk ke dalam adonan bakery dan sudah sesuai dengan karakteristik produk bakery. Yang kedua, pengolahan. Metode pengolahannya dilakukan dengan membuat adonan cair yang dipanggang tipis menggunakan cetakan mirip seperti pembuatan wafer. Yang ketiga, karakteristik fisik. Secara fisik, produk yang dihasilkan berbentuk tipis, bertekstur renyah, dan juga kering, sehingga dapat digolongkan sejenis dengan wafer dan juga waffle. Untuk mengetahui peluang ekspor kue kering, kami mencari data terkait tren pertumbuhan cemilan sehat dari tahun 2024 sampai 2034. Jadi dalam diagram pasar healthy snack global menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat dan juga stabil sebagaimana terlihat pada grafik di sini dari President's Research yang menunjukkan kenaikan nilai pasar dari 101,99 miliar US dollar pada tahun 2024 menjadi 185,40 miliar US dollar pada tahun 2034. Grafik ini menguatkan temuan dari Imercy Group 2024 serta Polaris Market Research bahwa pertumbuhan cemilan sehat merupakan tren jangka panjang, bukan sekedar lonjakan sesaat. Dukungan tambahan yang dikutip dari Buletin Konsumsi Pangan BPS 2023 mencatat bahwa masyarakat Indonesia semakin memperhatikan nilai gizi dan juga memilih cemilan yang lebih sehat. Oke, lanjut kita lihat dari sisi industrinya. Dari sisi pelaku usaha, laporan statistik penyediaan makanan dan minuman. BPS menunjukkan bahwa jumlah usaha makanan minuman meningkat signifikan dari 4,01 juta pada tahun 2016 menjadi 4,85 juta pada tahun 2023. Nilai penjualannya pun ikut meningkat secara substansial dari 674,38 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 998,70 triliun pada periode 2023. Perkembangan ini menggambarkan bahwa produksi makanan di Indonesia semakin kuat, didukung oleh banyaknya pelaku usaha baru serta nilai ekonomi yang terus membesar. Bagi semprong pakcoy, kondisi ini memberikan peluang besar untuk diproduksi dalam jumlah lebih besar dan masuk ke pasar ekspor karena ketersediaan bahan, kapasitas produksi, serta pelaku industrinya semakin mendukung. Indonesia mengekspor produk sejenis waffle dan wafer ke sekitar 90 negara dengan nilai total mencapai 383.151 US dollar pada tahun 2024. Dari seluruh tujuan ekspor tersebut, terdapat 3 negara utama yang menjadi pasar terbesar Indonesia, yaitu Cina dengan nilai ekspor terbesar yaitu yang mencapai 131.134 US dollar, disusul Filipina sebesar 47.325.000 US dollar dan Thailand sebesar 44.826 US dollar. Lalu permintaan yang stabil dari ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa produk kue kering manis memiliki pasar yang kuat. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi semprong pakcoy karena karakteristiknya sebagai camilan tipis dan renyah sesuai dengan preferensi konsumen global terhadap makanan ringan dan produk yang terinspirasi dari hal sehat. Dari ketiga negara tersebut yang menjadi pangsa pasar, kami memilih Cina sebagai negara tujuan ekspor. Hal ini berdasarkan data RCA atau Revealed Comparative Advantage negara Cina yang cenderung lebih tinggi dari kedua pangsa pasar, baik itu Filipina maupun Thailand. Selain itu, dikarenakan akses pasar yang mendukung, skala pasar yang sangat besar, dan daya beli yang tinggi. Sebelum melangkah lebih jauh ke prasyarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Cina, eksportir wajib mengurus perizinan terkait legalitas usaha dan produk di Indonesia seperti akta pendirian usaha, nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha,
BPOM MD, dan juga sertifikasi halal. Tahapan selanjutnya dalam proses ekspor ke negara Cina yaitu transaksi. Eksportir membuat dokumen packing list yang mencakup deskripsi, jumlah, berat, dan juga ukuran untuk setiap kemasan. Dokumen ini digunakan untuk proses verifikasi kepada pihak bea cukai, ekspedisi, dan juga penerima. Next, kita ke commercial invoice, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan penjual kepada pembeli dalam transaksi internasional, ekspor ataupun impor, yang berisi rincian barang, harga, jumlah, dan juga syarat pembayaran. Bedanya dengan packing list, dokumen ini lebih ke arah tagihan untuk penerima atau importir. Nah, tadi sudah dibahas terkait tahapan dan prosedur ekspor. Selanjutnya, kita lanjut ke sistem pembayaran. Regulasi di Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur lalu lintas devisa hasil ekspor atau DHE. Eksportir wajib menerima pembayaran melalui bank devisa untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan menghindari praktik pencucian uang. Sedangkan regulasi di Cina, State Administration of Foreign Exchange atau SAFE, di Cina mengawasi aliran devisa keluar. Importir di Cina harus memastikan bahwa pembayaran yang mereka lakukan sesuai dengan kontrak dan peraturan devisa Cina, seringkali melalui bank yang memiliki lisensi untuk menangani transaksi mata uang asing. Dalam sistem pembayaran ekspor, mata uang yang digunakan tergantung dari kedua belah pihak, yaitu antara menggunakan yuan ataupun rupiah melalui skema Local Currency Settlement atau LCS antara Bank Indonesia dan People's Bank of China. Ada beberapa metode utama yang bisa digunakan eksportir kue kering Indonesia dan importir Cina, pastinya dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Pertama, ada pembayaran advance payment atau pembayaran di muka. Pembayaran ini dilakukan dengan cara importir membayar seluruh atau sebagian harga barang sebelum pengiriman dilakukan. Kedua, ada letter of credit. Konsepnya yaitu bank importir mengeluarkan jaminan tertulis untuk membayar eksportir, asalkan eksportir menyerahkan dokumen pengiriman yang sesuai dengan persyaratan LC. Ketiga, ada open account, yaitu eksportir mengirimkan barang dan dokumen, lalu importir melakukan transfer dana pada tanggal jatuh tempo yang disepakati, misalnya 30, 60, sampai 90 hari setelah tanggal BA. Terakhir, ada collection atau inkaso. Di sini, bank eksportir dan bank importir bekerja sama untuk menukarkan dokumen pengiriman dengan pembayaran atau janji bayar. Sistem ini menggunakan bank hanya sebagai perantara untuk menagih pembayaran dan menyerahkan dokumen. Bank tidak memberikan jaminan pembayaran. Inkaso dibagi menjadi dua, yaitu DP atau Document Against Payment, yaitu dokumen diserahkan hanya jika importir membayar, dan DA, yaitu Document Against Acceptance, yaitu dokumen diserahkan jika importir menandatangani surat janji bayar. Dalam kegiatan pengiriman barang, ada beberapa pihak yang saling terkait, yaitu shipper atau pengirim barang, carrier atau jasa pengangkutan, dan consignee atau penerima barang. Untuk mengakomodasi pengiriman barang tersebut, diperlukan moda transportasi laut, moda transportasi udara, dan moda transportasi kereta api. Kue semprong merupakan makanan ringan dengan umur simpan terbatas dan rentan terhadap kerusakan akibat transit yang panjang ataupun kondisi pengangkutan yang kurang optimal. Moda udara dipilih karena kecepatan pengiriman yang jauh lebih tinggi. Yuk kita lihat lebih jauh soal sistem pengiriman. Pertama, ada persiapan dan pra-pengiriman. Eksportir memastikan bahwa produk kue semprong telah diproduksi, dikemas, dan dilabeli sesuai dengan standar ekspor serta siap untuk pengiriman udara. Karena pengiriman udara lebih cepat dan lebih sensitif terhadap kualitas produk. Kemasan harus tahan guncangan, anti lembab, dan umur simpan harus cukup untuk transit dan distribusi lokal. Eksportir harus mencantumkan kode HS 190532 dengan benar pada semua dokumen pengiriman dan memilih moda udara agar produk sampai lebih cepat ke pasar Cina. Nah, itu dia tata cara mengekspor kue kering semprong ke negara tujuan Cina. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya, silahkan baca buku kami, Panduan Ekspor Kue Kering ke Negara Tujuan Cina. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Since the number one.
that you'll ever do.